Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, pencemaran perairan M01, akan menjelaskan mengenai materi pencemaran mikroplastik. Nah, untuk pembahasannya terdapat 5 bahasan. Yang ke-1 ada pengertian mikroplastik, yang kedua sumber mikroplastik, yang ketiga mengenai dampak mikroplastik terhadap perairan, yang keempat dampak mikroplastik terhadap biota, dan yang kelima penanggulangan mikroplastik. Yang pertama mengenai pengertian mikroplastik. Plastik merupakan salah satu material yang paling banyak digunakan oleh manusia. Diambil dari penelitian Sarasita tahun 2020 bahwa dalam 10 tahun terakhir penggunaan plastik ini meningkat sebanyak 50%, dan sampah plastik yang dibuang ke lingkungan pada akhirnya akan masuk ke wilayah perairan, terutama laut, dan plastik ini merupakan komponen utama dari sampah yang terdapat di laut hingga 95% ini dari total sampah seluruhnya yang terakumulasi di sepanjang garis pantai, pemukiman, bahkan di dasar laut. Mikroplastik merupakan partikel plastik yang diameternya berukuran kurang dari 5 mm. Pada umumnya, proses dekomposisi plastik berlangsung sangat lama dan diperlukan bahkan hingga ratusan tahun agar plastik terdegradasi menjadi mikroplastik dan nanoplastik melalui berbagai proses fisik. Mikroplastik ini dikelompokkan lagi menjadi mikroplastik besar dengan ukuran 1-5 mm dan mikroplastik yaitu berukuran kurang dari 1 mm. Namun kebanyakan penelitian itu mengambil objek bahwa partikel mikroplastik itu berukuran minimal 300 nanometer. Nah, ukuran mikroplastik yang menyerupai plankton karena sangat kecil ini dapat tertelan oleh biota laut terutama ikan sehingga dapat terakumulasi dalam suatu organisme dan membahayakan bagi manusia. Di sini saya Ambarwati Ayutinasi akan menjelaskan mengenai sumber mikroplastik yang ada di perairan. Menurut Ayuninkas 2019, banyaknya pilihan mikroplastik sangat dipengaruhi oleh aktivitas dan sumber pencemarnya. Sumber-sumber mikroplastik merupakan hasil fragmentasi dari plastik lebih besar yang terbawa oleh sungai, runoff, pasang surut, dan angin, dan terbawa dari sumber-sumber dari laut, meliputi alat tangkap, peralatan budidaya, dan serat daging yang berasal dari air buangan rumah tangga. Selain masukan dari darat, banyaknya konsentrasi mikroplastik disebabkan karena kapal-kapal yang melintas memberikan kontribusi besar terhadap pencemaran mikroplastik. Menurut Victoria tahun 2017, sumber mikroplastik itu dibedakan menjadi dua, yaitu ada sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer sendiri merupakan butiran plastik murni yang mencapai wilayah laut akibat kelalaian dalam penanganan. Sumber primer mencakup kandungan plastik dalam produk-produk pembersih dan kecantikan, pelet untuk pakan hewan, bubuk resin, dan umpan produk plastik. Mikroplastik yang masuk ke wilayah perairan melalui saluran minyak rumah tangga umumnya mencakup polietilen, polipropilen, dan polistiren. Kemudian selanjutnya untuk sumber sekunder, yaitu sumber sekunder sendiri merupakan mikroplastik yang dihasilkan akibat fragmentasi plastik yang lebih besar. Sumber sekunder meliputi serat atau potongan hasil pemutusan rantai dari plastik yang lebih besar yang mungkin terjadi sebelum mikroplastik masuk ke lingkungan. Potongan ini dapat berasal dari jala ikan, bahan baku industri, alat rumah tangga, kantong plastik yang memang dirancang untuk terdegradasi di lingkungan, serat sintetis dari pencucian pakaian atau akibat pelapukan produk plastik. Kemudian sumber sekunder berupa serat akibat pencucian pakaian kebanyakan terbuat dari poliester, akrilik, dan juga poliamida yang dapat mencapai lebih dari 100 serat per liternya. Sumber ini memiliki waktu tinggal yang relatif lebih lama di wilayah perairan, baik di perairan alami ataupun buatan. Nah, sumber sekunder ini diyakini menjadi sumber utama mikroplastik dalam lingkungan selain wilayah laut. Selanjutnya saya akan menjelaskan dampak mikroplastik di perairan.
Masuknya mikroplastik ke perairan. Sumber mikroplastik terbagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Mikroplastik primer merupakan butiran plastik murni yang mencapai wilayah laut akibat kelalaian dalam penanganan. Sementara mikroplastik sekunder merupakan mikroplastik yang dihasilkan akibat fragmentasi plastik yang lebih besar. Sumber primer mencakup kandungan plastik dalam produk-produk pembersih dan kecantikan, pelet untuk pakan hewan, bubur resin, dan umpun produksi plastik. Mikroplastik yang masuk ke wilayah perairan melalui saluran limbah rumah tangga umumnya mencakup polietilen, polipropilen, dan polistiren. Sementara itu, sumber sekunder meliputi serat atau potongan hasil pemutusan rantai dari plastik yang lebih besar, yang mungkin terjadi sebelum mikroplastik memasuki lingkungan. Potongan ini dapat berasal dari jala ikan, bahan baku industri, alat rumah tangga, kantong plastik yang memang dirancang untuk terdegradasi di lingkungan, serat sintesis dari pencucian pakaian, atau akibat pelapukan produk plastik. Distribusi mikroplastik. Dorongan fisika mempengaruhi pola spasial dan temporal yang dapat mempengaruhi distribusi konsentrasi dan pola kelimpahan mikroplastik. Seperti dorongan angin mempengaruhi kelimpahan dan pencampuran ke arah vertikal dalam pemantauan dimanapun, baik di sungai, danau, muara, garis pantai laut, atau perairan lainnya. Densitas partikel juga seringkali muncul sebagai faktor yang mempengaruhi transportasi dan pemencaran dalam studi kelautan. Densitas partikel dapat menentukan apakah partikel tersebut akan melalui rute pelagik atau bentik. Plastik berdensitas rendah umumnya akan menempati permukaan dan lingkungan neostonik, sedangkan yang berdensitas tinggi ditemukan di kedalaman bentik. Dampak. Mikroplastik memiliki potensi menyebabkan terganggunya rantai makanan apabila menumpuk di wilayah perairan. Mikroplastik berpotensi memiliki potensi ancaman lebih serius dibandingkan dengan material plastik yang berukuran besar bagi organisme yang mendiami tingkatan tropik yang lebih rendah. Hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa mikroplastik dapat dikonsumsi oleh organisme laut ketika mikroplastik memiliki bentuk menyerupai makanan. Terdapat contoh jurnal penelitian dari Nugroho et al. Tahun 2018, di mana terdapat jenis mikroplastik, fragmen film, dan fiber yang ditemukan di perairan Teluk Benua memiliki ukuran 58 μm sampai 40 mm. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah dampak mikroplastik terhadap biota. Nah, sampah plastik ukuran besar, megaplastik, dan makroplastik dapat menimbulkan resiko kesehatan secara langsung bagi hewan air, termasuk ikan, penyu, burung, serta penyu laut karena salah konsumsi. Di sini maksudnya terkonsumsi secara tidak sengaja karena hewan tidak bisa membedakan antara makanan aslinya dengan makanan palsu atau mikroplastik. Untuk konsumsi plastik oleh hewan air dapat menyebabkan peredaran pendarahan internal dan bisul, serta penyumbatan pada saluran pencernaan. Untuk efek negatifnya dari plastik ini juga dapat memberikan dampak lain seperti terikatnya invertebrata, bentik, kemudian burung, ikan, mamalia, dan penyu oleh kabel plastik dan jaring. Nah, mikroplastik dapat termakan oleh biota-biota perairan yang berpotensi menimbulkan kerusakan pada biota. Dampak mikroplastik bagi biota di perairan ini yaitu merusak fungsi organ-organ seperti saluran pencernaan, mengurangi tingkat pertumbuhan, menghambat produksi enzim, kemudian menurunkan kadar hormon steroid, dapat mempengaruhi reproduksi, dan menyebabkan paparan adiktif dari plastik lebih besar sifat toksiknya. Kemudian di sini ada proses masuknya mikroplastik pada zooplankton. Berikut merupakan gambarnya. Nah, proses masuknya mikroplastik pada Copepoda eupasit ini bergantung pada kecepatan gerakan kaki renangnya dan bagian tubuh luar yang menghasilkan gerakan air yang masuk ke dalam mulut dan akan menyaring makanan serta semua benda yang masuk. Selain makanan, dalam hal ini ialah mikroplastik. Untuk zooplankton jenis doliolid, proses masuknya mikroplastik melalui anterior lalu tersedot ke dalam rongga tubuh lalu butiran polistiren terperangkap menuju usus. Sedangkan pada Oxyris marina, proses masuknya ialah sebelumnya Oxyris marina ini salah satu jenisnya ialah Dinoflagellata. Dinoflagellata ini menggunakan flagellanya untuk mencari kemudian menelan butiran dari polistiren. Nah, berikut ini merupakan contoh dari zooplankton yang memakan mikroplastik.
Nah, untuk tambahan, mikroplastik yang masuk ke zooplankton ini bisa menyebabkan penurunan fungsi fisiologis zooplankton, bahkan menyebabkan efek akut maupun kronis. Zooplankton ini memiliki peran penting dalam ekologi, sehingga sangat besar kemungkinannya terjadi transfer mikroplastik melalui rantai makanan, bahkan bisa masuk ke tubuh manusia melalui rantai makanan atau jaring makanan. Baik, selanjutnya ada penanggulangan pencemaran mikroplastik. Nah, sebelumnya, kenapa sampah plastik itu perlu ditanggulangi? Yakni pertama merusak panorama dan pemandangan alam. Yang kedua, menimbulkan bau tak sedap karena bercampur dengan sampah organik. Yang ketiga, sampah plastik sering tersangkut di baling-baling kapal nelayan. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu sampah plastik yang masuk ke dalam perairan mengakibatkan pencemaran yang dapat mengancam kelangsungan kehidupan berbagai biota yang ada di perairan. Kemudian, upaya yang dapat kita lakukan yakni pertama, mengurangi penggunaan barang-barang berbahan dasar plastik. Lalu, beralih dari penggunaan barang-barang berbahan plastik sekali pakai menjadi barang-barang yang dapat digunakan berulang kali, seperti kertas, cat kayu, bambu, dan sebagainya. Yang ketiga, mendaur ulang sampah plastik menjadi biji plastik atau bentuk lain sehingga dapat diolah kembali menjadi produk plastik yang bermutu dan layak dijual. Yang keempat, membuat ekobrik. Nah, apa itu ekobrik? Ekobrik merupakan salah satu bentuk pengolahan sampah plastik dengan cara yang unik dan cukup efektif untuk mengendalikan banyak sampah yang dibuang secara sembarangan. Untuk cara membuat ekobrik, yakni yang pertama, sebuah botol plastik bekas disediakan sebagai wadah pembuatan ekobrik. Yang kedua, sampah plastik yang telah dibersihkan menggunakan deterjen untuk membunuh kuman, bakteri, dan penyakit, lalu telah dikeringkan kemudian dicacah sehingga mudah dimasukkan ke dalam botol plastik agar dapat memuat lebih banyak sampah plastik. Yang ketiga, potongan sampah plastik yang telah dimasukkan dimampatkan menggunakan tongkat sepadat mungkin sehingga produk ekobrik semakin padat dan keras dan menampung sampah plastik dengan maksimal. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan ekobrik adalah menghindari masuknya zat-zat yang dapat membusuk, cairan atau zat kimia yang dapat membahayakan keselamatan. Faktor yang mendukung pencegahan yang lain yakni yang pertama, pemahaman masyarakat bahwa sampah plastik dapat digunakan kembali, dikurangi, dan didaur ulang yang masih tergolong rendah. Nah, masyarakat cenderung memiliki pemahaman bahwa sampah plastik adalah produk akhir yang dapat memiliki manfaat lagi sehingga harus dibuang. Lalu, pemahaman masyarakat mengenai ancaman sampah plastik yang masih tergolong rendah ini juga disebabkan beberapa alasan, yakni tingkat pendidikan masyarakat yang cenderung rendah dan terbatasnya akses informasi. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan untuk menyusun PowerPoint kali ini. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.